yang teman-teman perlu persiapkan dari sekarang jika teman-teman ingin melanjutkan karir untuk bekerja di luar negeri, khususnya sebagai tenaga kesehatan di luar negeri. Simak video ini sampai habis ya. Sebelumnya, salam kenal, nama aku Dian Tiara Kapratini. Saat ini aku bekerja di Maternity and Children Hospital Mekah sebagai spesialis midwife atau bidan spesialis. Dan di sini aku akan berbagi tentang beberapa pengalaman yang berdasarkan dari pengalaman aku pribadi dan juga research sebelum keberangkatan ke luar negeri, dan hal-hal apa saja dan berkas apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum bekerja di luar negeri. Jadi di sini aku udah rangkum 7 berkas penting yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang jika teman-teman ingin melanjutkan karir bekerja di luar negeri. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Dian yang ngebahas seputar kesehatan dan sharing tentang kehidupan. Jadi di kesempatan video kali ini aku akan ngebuka tema baru di playlist YouTube channel aku di tahun 2024, yaitu mengenai tentang bagaimana cara dan tips and trick untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan di luar negeri, khususnya sebagai tenaga kesehatan yaitu bidan di Saudi Arabia atau bisa juga di negara impian teman-teman lainnya. Berdasarkan dari beberapa artikel, jurnal, dan beberapa penelitian, setiap tahunnya meningkatnya permintaan tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Karenanya, dari beberapa negara tersebut yang memiliki permintaan tertinggi diantaranya adalah Arab Saudi, Jepang, Jerman, Belanda, dan beberapa negara maju lainnya. Ketika semakin meningkatnya permintaan, itu meningkatkan peluang besar bagi tenaga kesehatan di dalam negeri, khususnya di Indonesia, untuk memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Pertama adalah CV. Nah, CV atau kurikulum vitae itu sangat menjadi parameter penting sebelum kita melakukan atau mendaftar di beberapa instansi yang kita tuju untuk bekerja di sana. Kurikulum vitae ini berisi tentang riwayat pendidikan, riwayat organisasi, sertifikat bahasa, portofolio pekerjaan teman-teman di masa yang lalu sebagai acuan teman-teman untuk mendaftar di tempat kerja yang baru. Dan sangat aku sarankan untuk memperbaiki CV teman-teman sebelum apply ke beberapa job tertentu, dan sebaiknya CV-nya tuh yang harus ATS friendly, jadi mudah dipahami, mudah disimak, dan sesuai dengan kompetensi yang teman-teman ajukan. Jadi kalau misalkan teman-teman ini sebagai tenaga kesehatan, ya di job desk-nya atau di dalam CV-nya memang menggambarkan teman-teman itu sebagai tenaga kesehatan. Fungsinya apa? Agar tidak membingungkan HR nantinya, agar untuk penempatan jika teman-teman diterima CV-nya. Jadi itu sangat menjadi parameter penting, karena sebelum ketemu orang yang langsung, kita pasti lihat CV-nya dulu untuk bisa memperkirakan, mengestimasikan orang ini seperti apa dan dulunya apa saja yang pernah di-achieve di sebelumnya, di kehidupan sekolahnya atau di kehidupan kuliahnya atau di kehidupan pekerjaannya. Begitu ya teman-teman. Jadi perbaiki CV. Dan dokumen yang selanjutnya, inilah dokumen yang enggak kalah penting dan perlu teman-teman garis bawahin tebel-tebel dan dibaca dengan seksama jika teman-teman mendapatkan kontrak kerja dan penempatan kerja dari negara tujuan kita. Itu harus dibaca secara teliti dan seksama. Jangan sampai kita menandatangani suatu kontrak kerja yang kita tuh sendiri nggak ngerti apa itu isinya gitu. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri, tentu saja teman-teman akan mendapatkan kontrak kerja dan penempatan kerja di mana. Dan itu teman-teman harus baca secara spesifik dan teliti agar tidak terjadi misunderstanding di antara kita pekerja dan tempat negara tujuan kita. Jadi kalau aku sebagai tenaga kesehatan, yaitu khususnya bidan dan ditempatkan di rumah sakit, itu harus jelas tertanda dan terbaca di kontrak kerja tersebut. Kita sebagai posisinya bidan di rumah sakit B, C, atau A dengan jangka kerja waktu berapa lama, itu harus semua tertulis di situ dengan nominal gaji berapa. Jadi ketika kita sudah sampai di sana, kita tuh tidak merasa terzolimi karena sesuai dengan job kontrak yang tertulis sebelumnya sebelum kita berangkat ke Indonesia. Aku punya temanku ini, dia tidak membaca secara spesifik kontrak kerjanya, jadi dia tanda tangan aja. Dan kita ketika berangkat, iya dia di klinik, tapi ternyata dia tidak ditempatkan sebagai bidan, tapi sebagai asisten perawat. Kan itu merugikan diri kita sendiri karena tidak sesuai dengan kompetensi kita.
ya kan? Jadi sebaiknya sebelum teman-teman working abroad, pindah kerja ke luar negeri, harus dibaca dulu dengan seksama dan jangan sampai ada miss yang ketinggalan, ada yang poin-poin yang penting dan teman-teman nggak aware. Jadi pentingnya untuk punya job offer yang jelas, kontrak kerja yang jelas, dan penampatannya juga harus yang jelas. Karena kita ada di negara orang itu sangat butuh perlindungan. Kalau misalkan teman-teman punya job kontrak yang jelas, jadi teman-teman bisa jika ada hal-hal yang tidak sesuai bisa melakukan pengaduan, dan tentu saja itu akan lebih mudah kalau misalkan teman-teman ada kontrak kerja yang jelas, gitu ya teman-teman. Kedua yang perlu dipersiapkan adalah paspor. Kita nggak akan pernah bisa pergi ke negara lain tanpa paspor. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya paspor, ya bagus, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya paspor, sebaiknya segera dibuat agar mempermudah teman-teman untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman nih yang belum punya paspor, dan ini adalah ketika ada kesempatan untuk kerja di luar negeri, dan ini pertama kali teman-teman baru mau ke luar negeri, itu ada program dari CPMI untuk paspor gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali bikin paspor dan tujuannya untuk bekerja di luar negeri, itu disediakan paspor gratis dari CPMI. Jadi ketika proses teman-teman ngurus paspor, teman-teman bisa sertakan alasannya adalah untuk bekerja di luar negeri. Nanti teman-teman tidak perlu membayar untuk pembuatan paspor tersebut karena itu gratis, sudah program dari pemerintah. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya paspor ya, sebaiknya digunakan fasilitas yang ada untuk mengurus paspor untuk keberangkatan CPMI, karena itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya apapun. Kecuali kalau teman-teman sebelum udah punya paspor duluan, jadi sebelum berangkat ke luar negeri dan untuk kerja ini teman udah pernah study tour ke luar negeri atau ada exchange student ke luar negeri dan teman-teman udah punya paspor, teman-teman nggak bisa buat. Tapi kalau misalkan this is the first time teman-teman untuk kerja di luar negeri dan ada kesempatan itu, ambil aja. Kan lumayan ya, biaya paspor biasa itu 350, kalau yang elektrik 650 ribu. Jadi bisa teman-teman gunakan dan bisa ya lumayan mengirit dana. Daripada dananya dibuat untuk membuat paspor, lebih baik untuk mengurus berkas-berkas yang lainnya yang akan saya sampaikan di selanjutnya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan baru pertama kali buat paspor dan tujuannya untuk luar negeri, disampaikan langsung, itu teman-teman bisa dapat paspor gratis. Tapi kalau misalkan udah pernah punya sebelumnya, teman-teman nggak bisa untuk apply itu, gitu ya. Untuk berkas yang selanjutnya adalah visa kerja. Nah, berkaitan dengan paspor yang saya sampaikan sebelumnya, itu sangat kaitan erat dengan visa. Jadi teman-teman nggak akan bisa ada di suatu negara tertentu kalau teman-teman belum dapat cap diizinkan masuk ke negara tersebut. Dan itu penting banget untuk dipersiapkan sebelum keberangkatan. Kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan tanggal dan jadwal yang jelas kapan teman-teman akan berangkat dari Indonesia ke negara tujuan teman-teman. Contohnya kalau aku ke Mekah di Saudi Arabia, jadi teman-teman bisa mengarrange, atau mungkin kalau misalkan teman-teman pakai agensi sebelum keberangkatan, biasanya diaturkan oleh agensinya sebelum keberangkatan untuk pengurusan visa ini. Jadi visa kerja sangat penting. Jadi jangan sampai kita berangkat ke luar negeri tanpa visa. Itu sangat berisiko tinggi, dan bisa aja teman-teman nanti dipulangkan lagi, dan itu akan menghabiskan cukup banyak biaya. Jadi teman-teman harus persiapkan visa, oke? Dan yang selanjutnya adalah sertifikasi kualifikasi pekerjaan. Ini penting sebagai seseorang yang ingin memutuskan apply kerja di luar negeri. Kenapa harus spesifik? Karena kalau tidak spesifik, dikhawatirkan kita ditempatkan di pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian kita di Indonesia. Yang tenaga kesehatan miliki adalah STR atau surat tanda registrasi. Itu membuktikan kalau kita sudah kompeten dan sudah sesuai dengan profesi yang kita jalani saat ini. Sebagai contoh, aku seorang bidan, jadi aku harus punya STR yang keahliannya ya di bidan, bukan justru di profesi lain. Dengan begitu, itu akan memudahkan kita ketika kita apply di suatu pekerjaan atau di suatu negara. Kita bisa menjelaskan dengan spesifik dan detail kalau pekerjaan kita adalah sebagai tenaga kesehatan, yaitu bidan, atau yaitu sebagai perawat, yaitu sebagai dokter, dan sebagai profesi lainnya yang teman-teman mau
usahakan. Yang selanjutnya adalah surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini sangat penting dikarenakan dengan keadaan fisik seseorang yang sehat, tentu saja itu akan menjadi parameter ketika ada di negara tersebut atau sudah bermobilisasi ke negara tersebut sudah dalam keadaan prima. Jadi untuk surat keterangan sehat ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah melakukan medical check up keseluruhan head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 109, biaya range untuk medical check up tenaga kerja Indonesia itu ada di Rp711.000. Tapi tentu saja itu bisa berubah-berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan kalau misalkan teman-teman ingin lebih komprehensif dan lebih dalam lagi pemeriksaannya, tentu saja teman-teman harus membayar biaya tambahan. Gitu ya teman-teman. Soalnya berdasarkan pengalaman aku pribadi nih, waktu itu aku sama temen aku sama-sama medical check up dan alhamdulillah akunya sehat kan, sehat, tidak ada terkendala apapun. Tapi temen aku itu dia punya bintik di paru-paru. Karena bintik di paru-parunya itu dia tidak jadi diberangkatkan karena dikhawatirkan perubahan suhu dari negara Indonesia ke negara lainnya, terutama di Saudi Arabia kan kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget, itu justru memperburuk kondisi keadaan fisik. Kalau misalkan teman-teman punya penyakit pernafasan atau punya penyakit gatal-gatal yang itu menular gitu, karena itu sangat dipengaruhi oleh iklim juga, apalagi iklim di sini sangat bersahabat sekali gitu ya teman-teman. Jadi sehatin diri teman-teman, nggak cuma fisik aja yang sehat tapi juga mentalnya. Terus kalau bisa teman-teman sambil doa, sambil banyak ikhtiar, semoga dipermudah setiap jalannya, diberikan kelancaran dari setiap prosesnya, biar teman-teman itu tujuannya nggak cuman dunia oriented tapi juga akhirat oriented gitu ya teman-teman, biar ngejar dunia dapat tapi akhiratnya juga beriringan, jadi lebih mudah jalannya karena Allah bareng sama kita terus gitu ya. Dan berkas yang selanjutnya adalah surat keterangan status pernikahan dan izin suami. Jadi teman-teman harus secara spesifik, teman-teman ini masih single, married, atau sudah pernah menikah atau dan lain-lainnya, itu harus disertakan surat yang menandakan status pernikahan teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah bersuami, sangat perlu surat izin suami untuk berangkat ke luar negeri ya teman-teman, harus disertakan. Waktu aku kesini tuh aku nggak bikin surat keterangan suami karena ya aku belum punya suami teman-teman. Jadi ya aku masih statusnya waktu itu single, belum menikah gitu. Jadi tulisnya belum menikah, tahu sudah menikah, tahu sudah pernah menikah dengan indikasi atau hal-hal lainnya yang spesifik dan jelas gitu ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian tentang berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk bekerja di luar negeri, khususnya sebagai tenaga kesehatan, yaitu sebagai bidan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa follow dan subscribe untuk dukung channel ini agar lebih bisa berkembang dan memberikan kemanfaatan di kedepannya. Dan sampai jumpa di next video. See you!